Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudaraku seiman dan pemirsa Lentera Taqwa yang berbahagia, saya berdoa semoga Anda semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, diberikan kesehatan lahir dan batin, serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa, video kali ini saya akan menyampaikan tentang hikmah puasa sunnah di bulan Syawal, bulan ke-10 setelah bulan suci Ramadan. Di dalam kalender Hijriyah, nama-nama bulan itu memiliki makna dan filosofi. Sebagai contoh misalnya Syawal yang saat ini kita berada di dalamnya. Kata Syawal itu akar katanya adalah dari akar kata syala, yashulu, syaulan, wa syawalanan. Yang maknanya adalah antara lain naik atau terangkat, menaikkan, meningkat, dan menjadi tinggi. Itulah makna Syawal. Oleh karena itu, kain atau selendang yang diletakkan di atas pundak seorang wanita sebagai penutup pundaknya itu dinamai dengan syal, karena letaknya yang berada di atas atau letaknya yang tinggi. Syawal ini sebenarnya dari sisi artinya ini adalah untuk mengingatkan kita yang telah menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Mengingatkan apa? Mengingatkan agar kita semua setelah ditempa, dididik di madrasah Ramadan, agar tidak kendur semangatnya, agar tidak menurun kualitas dan kuantitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, bulan yang ke-10 pasca Ramadan dinamai dengan Syawal agar menjadi pengingat bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sebabnya di dalam bulan Syawal ada anjuran, perintah sunnah untuk melaksanakan ibadah puasa selama 6 hari. Orang yang berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah puasa Ramadan itu diumpamakan seperti orang yang telah berpuasa 1 tahun penuh. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang bersumber dari Abu Ayyub Al-Ansari, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atba'ahu sittan min Syawwal kana kasiyamid dahr." Siapa yang berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya di bulan Syawal dengan puasa 6 hari, puasa sunnah, maka seakan-akan dia telah berpuasa, seakan-akan dia berpuasa 1 tahun penuh. Dalam riwayat lain dengan redaksi yang agak berbeda, di sana disebutkan juga man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawwal faka'annama shomad dahr. Rawahu Al-Bazzar. Pemirsa Lentera Taqwa yang berbahagia, apa hikmah atau keutamaan orang yang berpuasa di bulan Syawal, puasa sunnah di bulan Syawal ini? Ada sebuah kisah yang dikisahkan oleh Syihabuddin Al-Qalyubi dalam salah satu karyanya, mengisahkan tentang perjalanan atau kisah seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri. Kisahnya demikian. Sufyan Ats-Tsauri ini tinggal di Mekah selama 30 tahun. Dan beliau memiliki sahabat dekat, penduduk
Mekah, penduduk asli Mekah. Sufyan Ats-Tsauri menyaksikan seorang lelaki ini, sahabat dekatnya ini, adalah orang yang rajin beribadah dan senantiasa sholat berjamaah di Masjidil Haram. Terutama ketika jamaah sholat zuhur di siang hari, ia datang tidak hanya untuk sholat berjamaah, tapi ia juga melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah. Lalu ia sholat berjamaah. Satu hari ketika sahabat Sufyan Ats-Tsauri ini sakit, ia diundang oleh sahabatnya ini. Lalu ia berpesan dan berwasiat kepada Sufyan Ats-Tsauri, "Wahai sahabat dekatku, aku telah bersahabat denganmu sekian lamanya. Aku mencintaimu dan menyayangimu, dan engkau pun mencintaiku dan menyayangiku. Oleh sebab itu, sebelum aku meninggal, aku ingin berpesan kepada engkau," katanya. "Jika aku meninggal nanti, aku minta kepada engkau, wahai Sufyan, agar engkaulah yang memandikan jenazahku. Engkaulah yang mengkafaniku, mensolatiku, dan mengantarkan ke kuburku. Dan jangan lupa pula, wahai Sufyan, jika aku telah dikuburkan, aku harap, aku minta engkau menunggui kuburku dan menalkinku," katanya. Singkat cerita, ketika sahabat Sufyan ini meninggal, Sufyan Ats-Tsauri pun melaksanakan seluruh wasiat dan pesan sahabatnya itu. Ia memandikan jenazahnya, ia mensolatkan, ia mengkafankan, ia menguburkannya, dan ia pun menunggui kuburnya, duduk di sisi kubur sahabatnya itu. Ketika malam hari tiba, Sufyan Ats-Tsauri di antara jaga dan tertidurnya, ia mendengar seruan. Dan seruan ini ia dengarnya hingga 3 kali. Seruan itu mengatakan, "Wahai Sufyan, sahabatmu itu tidak butuh penjagaanmu dan talkinmu," katanya. Ketika seruan itu pertama kali didengar oleh Sufyan Ats-Tsauri, ia beranjak dari tempat duduknya lalu mengambil air wudhu dan sholat sunnah 2 rakaat untuk minta petunjuk kepada Allah, apakah ini mimpi yang benar atau salah. Apakah ini mimpi bersumber dari Allah ataukah dari setan. Hingga kemudian Sufyan duduk kembali di sisi kubur sahabatnya itu dan mengalami peristiwa yang sama, yaitu ia diseru dengan seruan yang sama, "Wahai Sufyan, sahabatmu itu tidak butuh penjagaanmu dan tidak butuh pula talkinmu," katanya. Lalu Sufyan bertanya, "Lantaran apa sahabatku ini tidak perlu ditalkin oleh aku, tidak perlu penjagaanku?" Seruan itu mengatakan, ia sudah dijaga oleh amal solehnya, yaitu amal-amal yang pernah ia lakukan ketika hidupnya. Sufyan pun kemudian bertanya, amal soleh apa yang ia pernah lakukan itu? Amal soleh apa yang menjadikan ia dijaga oleh amal solehnya itu? Lalu seruan itu mengatakan, ia dijaga oleh amal solehnya karena lantaran ia dulu ketika hidupnya senantiasa melaksanakan ibadah puasa Ramadan, lalu mengiringinya di bulan Syawal dengan puasa sunnah 6 hari. Itu tidak pernah ia tinggalkan selama hidupnya. Itulah amal soleh yang saat ini menemaninya, saat ini menjaganya, saat ini melindunginya. Sufyan pun kemudian beranjak dari tempat duduknya dan pergi meninggalkan kubur sahabatnya itu sambil berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kemampuan agar aku mampu melaksanakan ketaatan kepadamu, terutama agar aku mampu melaksanakan ibadah Ramadan dan mengiringinya dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal." Pemirsa Lentera Taqwa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana wa atba'ahu sittan min Syawwala kharaja min dhunubihi kayaumi waladathu ummuhu." Rawahu At-Tabarani. Nabi bersabda,
siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, lalu mengikutkannya atau mengiringinya berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka orang tersebut telah keluar dari dosa-dosanya sebagaimana ia baru saja dilahirkan dari rahim ibunya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa mentaati perintah-perintah Allah, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, termasuk sunnah berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Amin, amin ya rabbal alamin. Inilah dan demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri kami dan para pemirsa Lentera Taqwa semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.